Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi dan berjumpa lagi dengan saya Ahmad Faisal. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai materi mengubah pecahan biasa atau campuran menjadi desimal. Nah, adapun cara mengubah pecahan biasa ataupun pecahan campuran menjadi bentuk desimal adalah dengan mengubah penyebutnya menjadi angka 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Nah, agar mempermudah kalian dalam menyelesaikan suatu soal ya, bentuk pecahan biasa menjadi desimal, kalian bisa melihat tabel penyebut dengan penyebut yang ditampilkan itu 2, 4, 5, 8, 20, 25, dan 50. Ya, kalian tinggal lihat tabel penyebutnya, nanti disesuaikan dengan soal yang kalian kerjakan ataupun soal-soal yang diberikan oleh guru-guru kalian ya. Nah, di sini ada tabel penyebut nanti untuk mempermudah kalian dalam menyelesaikan soal-soal. Kita langsung saja. Kita akan membahas 5 soal ya yang berkaitan dengan mengubah pecahan biasa ataupun pecahan campuran menjadi bentuk desimal. Nah, untuk soal yang pertama yaitu 3/4. Nah, tadi kan di awal materi saya telah menjelaskan mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal ada dengan mengubah penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Nah, kalian perhatikan penyebutnya 3/4 itu penyebutnya 4. Nah, tadi saya sudah sudah informasikan di awal untuk mempermudah kalian dalam mengubah bentuk pecahan biasa menjadi desimal, kalian tinggal lihat saja tabel penyebutnya. Ya, kalian perhatikan penyebutnya 3/4 itu kan penyebutnya 4. Nah, kalian tinggal lihat tabel penyebut 4. Nah, penyebut 4 ini akan kita ubah menjadi bentuk 100 ya, karena tidak ada perkalian 4 yang menghasilkan angka 10. Makanya jika penyebutnya 4, maka akan kita ubah penyebutnya menjadi angka 100. Nah, 4 akan kita ubah menjadi angka 100 dengan dikalikan, yaitu dikalikan 25. Artinya 3/4 baik pembilang dan penyebutnya akan sama-sama kita kalikan 25. Jadi 3 dikali 25 per 4 dikali 25. Nah, kita akan hasilkan perkalian tersebut ya, 3 dikali 25 atau 25 dikali 3. Kalian perhatikan perkalian bersusunnya ya. Jika kalian masih belum ada yang belum paham dengan cara bersusun ke bawah perkalian ya. 3 kali 5 15, simpan 1. 3 kali 2 6, ditambah 1 simpanannya yaitu 7. Maka hasil dari 3 kali 25 adalah 75 per 4 kali 25 tadi 100 ya, tinggal lihat tabelnya saja. Nah, jadi 75 per 100. Nah, setelah penyebutnya kita ubah menjadi 100 dan juga pembilangnya sudah kita sesuaikan ya dengan dikalikan 25, maka akan kita tentukan peletakan komanya. Nah, untuk meletakkan komanya, mungkin bagi kalian yang sudah paham dalam menentukan komanya mungkin mudah bagi kalian, tapi bagi teman-teman yang mungkin merasa sedikit kebingungan bagaimana cara meletakkan koma ya, 75 per 100 ini, ya gampangnya seperti ini. Kalian perhatikan penyebutnya itu kan 100, nolnya ada 2. Nah, kalian tulis saja seperti yang kalian lihat pada layar kalian ya. Nolnya 2, kalian tulis saja 00. Kemudian 75 penyebutnya ini kalian tulis selanjutnya di belakang 00 tersebut. Buat angkanya itu 0075. Nah, untuk meletakkan komanya tinggal kalian hitung. 100 itu kan nolnya ada 2. Nah, maka kalian hitung maju ke depan sebanyak 2 langkah. Kalian perhatikan ya, 1 2. Nah, maka kalian letakkan komanya itu berada di antara 0 dan 7. Bisa dipahami ya.
Nah, untuk 0 yang paling depan kalian tinggal hapus saja ya. Jadi hasilnya adalah 0,75, yang artinya jika penyebutnya 100, maka setelah koma harus ada 2 angka. Seperti yang kalian lihat, 0,75. Nah, setelah koma ada 2 angka, yaitu angka 7 dan 5. Bisa dipahami ya. Selanjutnya soal nomor 2, 5/8. Nah, kalian bisa perhatikan penyebutnya itu angka 8. Kita lihat tabel penyebut, di mana angka 8 tersebut akan kita ubah menjadi angka 1000 ya. Karena kalau diubah menjadi 10 tidak ada perkalian 8 hasilnya 10. Begitu juga angka 100 juga tidak ada yang menghasilkan 8 dikali berapa yang menghasilkan 100. Nah, 8 ini bisa kita ubah menjadi 1000 dengan kita kalikan dengan bilangan 125. Jadi 5/8 baik pembilang dan penyebutnya sama-sama akan kita kalikan 125. 5 dikali 125 per 8 dikali 125. Nah, yang akan kita cari adalah 5 dikali 125-nya ya. 125 dikali 5. 5 kali 5, 25. Tulis 5, simpan 2. 5 kali 2 hasilnya 10, ditambah 2 simpanannya berarti 12, simpan 1. Kemudian 5 dikali 1, 5 ditambah 1, 6. Maka hasil dari perkalian 5 dikali 125 adalah 625 per 8 dikali 125. Tinggal kalian lihat tabel saja ya. Tadi itu 1000 ya. 8 kali 125 itu hasilnya adalah 1000. Nah, untuk meletakkan komanya setelah penyebutnya sudah kita ubah menjadi 1000. Nah, untuk komanya kalian tulis saja 0 yang 1000 tersebut ya. Kalian tulis 000 karena ada 3 ya. Kemudian 625 pembilangnya kalian tinggal tulis saja selanjutnya. Berarti angkanya itu 000,625. Nah, tinggal kalian hitung komanya ya, tinggal hitung ke depan sebanyak 3 langkah ke depan, karena 1000 itu kan 0-nya 3, maka hitungannya 3 langkah ke depan untuk meletakkan komanya. Kalian perhatikan tanda panahnya ya. Kita mulai dari belakang, 1, 2, 3. Maka komanya berada di antara 0 dan 6. Nah, bisa kalian perhatikan komanya di antara 0 dan 6. Nah, untuk 0 yang paling depan ya, paling depan dan yang kedua itu kalian coret saja. Maka hasil dari 625 per 1000, maka desimalnya adalah 0,625. Karena penyebutnya 1000, maka desimalnya setelah koma harus ada 3 angka ya. Seperti itu. Kemudian soal nomor 3, 7/25. Kalian perhatikan penyebutnya yaitu 25. Nah, selanjutnya tinggal kalian lihat tabel penyebut yang 25. Kalian perhatikan akan kita ubah menjadi angka 100 dengan dikalikan angka 4 ya. Jadi nanti baik pembilang dan penyebutnya 7/25 sama-sama kita kalikan angka 4. 7 dikali 4 per 25 dikali 4. Nah, kita hasilkan masing-masing ya. 7 kali 4 hasilnya 28 per 25 dikali 4. Tadi di tabelnya itu hasilnya 100, maka 25 kali 4 hasilnya 100. Nah, 28 per 100. Nah, kita akan letakkan komanya ya. Kalian tulis saja dulu 100 itu 0-nya 2, kalian tulis 00, kemudian pembilangnya 28, kalian tulis selanjutnya 28, berarti 0028. Nah, untuk meletakkan komanya ya, tadi di awal kita karena penyebutnya itu 100, 0-nya 2, maka hitungannya 2 langkah ke depan. Ya, 2 langkah ke depan untuk meletakkan atau menentukan komanya. 1, 2, maka komanya berada di antara 0 dan 2. 0 yang paling depan kalian hilangkan saja, maka hasilnya adalah 0,28. Nah, penyebutnya 100, maka setelah koma harus ada 2 angka. Ya, 2 angka itu angka 2 dan 8, maka hasilnya adalah 0,28. Berikutnya, soal nomor 4.
21/4. Nah, 21/4 ini merupakan pecahan campuran. Akan kita ubah menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Kalian perhatikan angka 2-nya. Angka 2 ini kalian tinggal letakkan saja di depan. Nah, disertai dengan koma, 2 koma. Ya. 2 koma. Nah, yang akan kita cari adalah pecahan biasanya 1/4 ya. Nah, kalian perhatikan 1/4. 4 ini sebagai penyebut, kita lihat tabelnya. 4 akan kita ubah menjadi bilangan 100 dengan kita kalikan angka 25. Berarti 1/4 ya, baik pembilang dan penyebutnya ya, akan kita kalikan sama-sama 25. 1 dikali 25 per 4 dikali 25. Nah, kita akan hasilkan setiap perkaliannya. 1 kali 25 25 per 4 kali 25 hasilnya adalah 100. Nah, di sini kita cukupkan ya. Kalian tinggal lihat saja pembilangnya ya, pembilangnya yang 25. Ini langsung kalian letakkan saja di belakang angka yang sebelumnya, yaitu 2 koma. Nah, kalian tinggal tuliskan saja 25 di belakang koma. Jadi hasilnya adalah 2,25. Paham ya? Jadi yang kalian cari hanya pecahannya. Bilangan bulatnya kalian letakkan saja di awal. Jadi yang kita cari hanya pecahan biasanya yang kita akan ubah menjadi bentuk desimal. Berikutnya soal nomor 5. 23/20. Nah, seperti contoh soal nomor 4, bilangan bulatnya merupakan bilangan 2 ya. Nah, 2 ini tinggal kalian tulis saja 2 koma disertai dengan koma. Kalau misalkan bilangan bulatnya selain angka 2 ya, berarti tinggal tulis sesuai dengan soalnya. Nah, kebetulan di sini bilangan bulatnya 2, berarti awal untuk bilangan desimalnya merupakan 2 ya, 2, sekian. Nah, yang akan kita cari adalah 3/20-nya. 3/20 ya, penyebutnya merupakan bilangan 20. Kita lihat tabel ya, tabel penyebut angka 20 akan kita ubah menjadi bilangan 100 dengan dikalikan angka 5. Berarti setiap bilangan baik pembilang dan penyebutnya akan kita kalikan dengan angka 5. 3 dikali 5 per 20 dikali 5. 3 kali 5 adalah 15 per 20 kali 5 adalah 100. Nah, yang kita ambil hasil dari perkalian 3 kali 5-nya yaitu 15. Ya, kalian nggak usah ubah 15 per 100-nya menjadi desimal, karena yang kita butuhkan adalah hanya pembilangnya yang sudah dikalikan sesuai dengan perubahan yang disesuaikan dengan penyebutnya, yaitu dikali 5 berarti atasnya dikali 5, hasilnya kan 15. Tinggal kalian letakkan saja di belakang koma tadi yang sudah kita tulis 2 koma. Nah, tinggal kalian tambahkan 15. Jadi hasilnya adalah 2,15. Ini untuk pecahan campuran yang akan kita ubah menjadi bentuk desimal. Kalau misalkan bilangan bulatnya depannya 5, berarti hasilnya adalah 5,15. Seperti itu dan seterusnya ya. Jadi untuk bilangan bulat sebenarnya maksudnya untuk bilangan pecahan campuran ya sebenarnya lebih mudah ya, karena angka depannya sudah terlihat ya. Angka misalkan pecahan campurannya 4 1/10, berarti angka desimal awalnya itu 4. Seperti itu. Jadi kita hanya mencari pecahan biasanya saja. Nah, ini untuk contoh 1 sampai 5 baik pecahan pecahan biasa maupun pecahan campuran yang akan kita ubah menjadi bentuk desimal tadi ya. Nah, berikutnya contoh tambahan. Nah, ada 7/10, 13/10, 9/100 dan 37/100. Nah, ini akan kita ubah menjadi pecahan desimal. Nah, bagaimana kalau misalkan penyebutnya sudah angka 10, 100 ataupun 1000? Nah, ini lebih mudah. Tinggal kalian langsung saja letakkan komanya ya. Nah, 7/10, 0, 10, penyebutkan 10, nolnya cuma 1. Nah, tinggal kalian tulis 0, kemudian pembilangnya 7 berarti 07. Nah, karena penyebutnya 10, maka untuk menentukan komanya yaitu kalian lakukan loncatan 1 kali ke depan, 1. Maka hasilnya adalah 0,7.
gitu ya, karena kan 10 nolnya cuma 1, maka loncatannya hanya sekali ke depan. Bisa dipahami ya. Kemudian 13/10. Nah ini 13/10, 10 nolnya 1, kalian tinggal tulis saja dulu ya, 0, kemudian pembilangnya 13, dilanjutkan 0, 13. Nah karena penyebutnya 10, nolnya cuma 1, maka loncatannya hanya sekali ke depan. Nah, kalian lihat 1, maka untuk meletakkan komanya berarti di antara 1 dan 3. Nah 0 yang di depan satunya kalian hilangkan saja ya, maka hasilnya adalah 1,3. Berikutnya yang C dan D ini juga sama ya ketentuannya dan juga caranya seperti A dan B. Nah penyebutnya 100, nolnya ada 2, kalian tuliskan saja lebih dulu 00, kemudian 9-nya kalian lanjutkan. Nah tapi ini bagi kalian yang mungkin agak sedikit kurang paham ya dengan menentukan komanya, tapi bagi kalian yang sudah paham dengan menentukan komanya langsung saja, misalkan hasilnya 9/100, maka hasilnya sudah kalian tahu ya, misalkan 0,09. Nah jadi nggak usah kalian buat bingung. Jadi untuk menentukan koma kalian tinggal menghitung saja penyebutnya, nolnya ada berapa. Kalau nolnya ada 2, maka hitungannya 2 langkah ke depan ya, kalian seperti yang kalian lihat pada 009 ini 1, 2, maka komanya berada di antara 0 dan 0, maka hasilnya adalah 0,09. Nah untuk yang D 37/100, nah kalian tulis saja nolnya 2 sebanyak 2 kali ya, karena penyebutnya 100, kemudian pembilangnya 37. Nah sekarang kita akan tentukan komanya berdasarkan banyaknya 0 pada penyebut. Nah banyaknya itu hanya 2, maka loncatannya 2 ke depan, 1, 2, maka komanya kalian letakkan di antara 0 dan 3. Nah 0 yang paling depan tinggal kalian hapuskan saja, hilangkan, maka hasilnya adalah 0,37. Nah mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan dan bisa saya terangkan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini memudahkan kalian untuk menjawab soal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.